Ya, baik semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas terdengar, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan eh, on cam-nya atau kameranya sebagai bukti awal kehadiran di siang hari mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, di eh, siang hari ini atau pada hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di minggu sebelumnya yang sudah dibahas mengenai perpindahan kalor yang terjadi secara konduksi. Kemudian dari perpindahan kalor secara konduksi tersebut bisa dimodelkan atau dianalogikan ke dalam bentuk rangkaian listrik berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Dari berbagai rangkaian tersebut nanti bisa memberikan pemahaman bahwa setiap sistem yang dipasang tersusun secara seri ataupun paralel mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan. Nah, nanti di tahap selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai pengaruh kontak ya atau pengaruh sudut eh, kontak atau pengaruh bagian yang memberikan dampak terhadap perpindahan kalor secara konduksi tersebut. Sebagai tahap awal di sekedar mengingatkan di pertemuan yang sebelumnya sudah diceritakan ya mengenai analogi rangkaian seri atau paralel untuk perpindahan kalor. Di bagian ini tampilan share screen-nya sudah bisa jelas keluar ya atau terlihat di layarnya. Untuk share screen sudah keluar di layar Keluar, Pak. ya. Nah, bagian selanjutnya eh, yang perlu dipahami pada saat melakukan perhitungan ya. Ketika melakukan perhitungan, di sini memang tertulis nilai R1 itu resisten, resisten 1, kemudian ada resisten 2A, kemudian ada resisten 2B, resisten 3, kemudian di bagian selanjutnya ada resisten 4A, 4B, dan 4C. Tetapi yang perlu dipahami adalah ketika mendapatkan kondisi rangkaian dengan nama rangkaian kombinasi, dikatakan kombinasi karena rangkaian ini ada rangkaian seri, kemudian ini rangkaian paralel. Itu artinya mengkombinasikan eh, rangkaian perpindahan panas secara konduksi untuk satu cabang dan dua cabang atau bahkan tiga cabang. Pada saat melakukan penjumlahan untuk nilai R1 dengan R2A dan R2B ini tidak bisa langsung dijumlahkan sekaligus. Jadi harus disederhanakan terlebih dahulu. Karena ini berupa rangkaian paralel, berarti harus melakukannya satu per R2A ditambah dengan satu per R2B. Nah, kemudian karena ini hanya eh, single ya, single itu artinya rangkaian seri, jadi bisa langsung dituliskan. Ini R1. R1 kemudian ditambah, ini karena sama satu juga, seri, jadi bisa ditulis menjadi R3. Bagian berikutnya, karena ini merupakan rangkaian paralel lagi, berubah menjadi rangkaian paralel, berarti harus membuatnya satu per R4A
ditambah 1/R4B ditambah 1/R4C. Nah, karena ini masih dalam berupa seper ya atau berupa pecahan, berarti harus dijumlahkan terlebih dahulu. Ini yang harus diselesaikan atau dijumlahkan nilainya, baru nanti bisa ditambahkan nilai R1 ditambah dengan nilai R, sebut saja misalkan RP2, R paralel 2, dan ini adalah R paralel 3. Jadi pada saat melakukan perhitungan harus melakukannya seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diingat lagi pada saat membayangkan nilai resisten. Resisten untuk perpindahan panas itu adalah yang pertama nilai K atau thermal conductivity. Semakin besar nilai atau semakin kecil ya, semakin kecil nilai thermal conductivity yang dimiliki oleh suatu material, maka nilai resistennya akan semakin besar. Kemudian delta X itu artinya tebal, tebal dari material yang dilalui secara konduksi tersebut. Semakin besar nilai delta X-nya, maka memberikan nilai resistensi yang tinggi. Lalu yang di bagian berikutnya adalah A. A ini artinya luas penampang. Jadi semakin besar luas penampang, maka panas yang dipindahkan secara konduksi juga akan besar nilainya untuk panas yang terjadi secara perbedaan panas secara konduksi untuk nilai fluxnya. Nah, itu merupakan konsep awal atau konsep paling dasar pada saat melakukan perhitungan uh, untuk kombinasi antara rangkaian perpindahan panas secara konduksi dipasang dengan analogi rangkaian paralel. Ya, ini yang tadi dijelaskan. Jadi pada saat melakukan penjumlahan, ini pastikan bahwa perhitungan dalam menghitung susunan secara paralel itu dikondisikan atau menghitungnya seperti ini. Jadi semakin ini secara simbol ya, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, dan seterusnya, titik-titik itu dan seterusnya, sampai seberapa banyak eh, sistem rangkaian paralel tersebut terpasang. Jadi kalau dari gambar yang ini, kan dua ya, ada dua cabang, ini cabang satu, cabang dua, berarti ya hanya sampai ini eh, untuk menghitung nilai R apa R thermal ya, untuk menghitung nilai R thermalnya sampai sini. Nah, tapi kalau misalkan di bagian yang berikutnya ini cabangnya sampai 3, berarti penggunaan rumusnya ya sampai sini untuk mengetahui nilai tahanan TH. TH itu tahanan thermal, resisten thermal yang didapatkan ketika panas mengalami perpindahan yang awalnya dari T0, ini akan uh, bergerak ya sampai di bagian akhirnya di T4. Dari top T0 dan T4 ini prinsip perpindahan panas akan terjadi jika ada selisih suhu. Pastikan bahwa suhu yang ada di T0, misalnya suhunya 100 derajat, artinya di T4 itu suhunya
harus lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau misalnya ini di sininya 100, berarti kalau misalnya lebih tinggi ya, misalkan di sini 120. Nah, berarti panas yang berpindah bukan dari sini ke sini, tetapi panas yang dipindahkan itu kebalikannya akan mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Itu prinsip utama dari perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Tapi kalau misalkan di bagian sisi kiri dan sisi kanannya antara bagian T0 dan T4 suhunya sudah sama, ya ini tidak akan terjadi lagi perpindahan panas. Jadi T0 sama dengan T4 dan ini kondisinya adalah keadaan sudah seimbang. Jadi panasnya sudah tidak mengalami perpindahan lagi. Nah, itu adalah konsep dasar bagaimana memahami perpindahan panas yang terjadi secara konduksi jika rangkaian tersebut disusun secara seri dan disusun secara paralel dengan kombinasi ya antara rangkaian tersebut. Bisa saja diawali terlebih dahulu dari rangkaian paralel, kemudian berubah menjadi rangkaian seri, dan berubah lagi menjadi rangkaian paralel. Ya, bagian yang berikutnya adalah ini yang tadi diceritakan, apa sih yang dicari? Yang dicari itu adalah nilai Q. Jadi pada saat terjadi perbedaan suhu antara T0, misalkan di bagian sini suhunya 100 derajat Celcius, T4-nya suhunya karena lebih rendah ya, jadi panasnya misalnya yang di data yang diketahui misalkan 40 Celcius. Nah, Q itu adalah nilai heat flux. Jadi heat flux bayangkan sama seperti uh, arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang mengalir dari titik T0 ke T4. Tetapi kalau di bagian sini, ini bukan arus listrik yang mengalir adalah nilai panas, nilai kalornya yang berpindah dari titik T0, temperatur yang lebih tinggi, akan mengalir melalui rangkaian. Rangkaiannya ini adalah rangkaian. Jadi rangkaian yang disusun secara seri, kemudian ini paralel, kemudian seri dan paralel lagi, dan bagian akhir temperaturnya nilainya suhunya 40 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan itu adalah laju aliran kalor. Karena kalau secara visual kan sulit ya melihat bagaimana panas mengalami perpindahan dari T0 ke T1 ke T4 ya. Dari T0 ke T4 atau dari T0 ke T1 itu kan tidak bisa dilihat secara visual. Jadi bisa dihitung lajunya. Laju itu ya sama seperti berapa kecepatan panas yang mengalami perpindahan dari T0 menuju T4. Jadi seberapa cepat nilai eh, panas tersebut berpindah. Itu adalah nilai heat flux. Heat flux yang terjadi secara konduksi melalui beberapa rangkaian, rangkaian seri, kemudian paralel, seri, dan paralel lagi. Lalu di bagian berikutnya adalah eh, ini merupakan kelanjutan ya, kelanjutan dari model tersebut. Model tersebut adalah yang ini, model rangkaian seri dan paralel. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel dikombinasikan, jadi nanti bisa dihitung nilai R1. R1 itu artinya ya yang ada di sini, berapa nilai resisten termal, hambatan termal. Variabel yang mempengaruhi nilai R1 yang pertama adalah
delta X1. Delta X1 itu seberapa tebal atau seberapa panjang eh, bidang tersebut. Jadi semakin panjang bidang tersebut, maka panas yang akan berpindah juga hambatannya juga semakin besar nilainya. Jadi bisa dibayangkan ya sama seperti eh, aliran kalau diibaratkan ya atau dianalogikan membayangkan seperti aliran fluida. Jika pipa semakin panjang pipa, misalkan ada ini ya, ada pipa, ini panjangnya 1 meter, kemudian ada pipa lagi yang panjangnya hanya setengah meter atau 50 cm. Nah, ketika ada fluida tersebut mengalir dari titik A ke titik B, yang paling dulu cepat sampai keluar atau keluar dari titik di titik B itu adalah ukuran panjang pipa yang 50 cm karena jarak tempuhnya lebih singkat ya, lebih pendek jika dibandingkan yang dari titik A ke titik B-nya 1 meter. Nah, hal yang serupa juga terjadi di sistem panas tersebut, di rangkaian ini, eh, rangkaian perpindahan panas secara konduksi. Jadi semakin panjang bidangnya, maka panas yang merambat itu akan semakin lambat dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Nah, sama halnya juga dengan fluida. Ketika fluidanya akan eh, bergerak atau keluar dari titik A ke titik B, jika panjang pipanya 1 meter dengan panjang pipa 50 cm, sudah dipastikan fluida akan cepat keluar dengan panjang 50 cm. Nah, itu juga terjadi di bagian ini. Lalu yang selanjutnya adalah thermal conductivity ini bisa dibayangkan kemampuan dari suatu material tersebut untuk memfasilitasi panas. Jadi, apakah panasnya bisa berjalan dengan cepat atau panasnya bisa berjalan lebih lambat. Jadi, bisa diartikan bahwa jika nilai thermal conductivity-nya tinggi, ini nilai thermal conductivity tinggi, maka panas yang dipindahkan akan lebih cepat. Nah, kalau ini diumpamakan atau dianalogikan seperti pipa tadi, jadi kalau ini bisa dibayangkan ya. Nah, ini ada pipa, ini misalnya ini 1 meter, kemudian eh, yang ini juga ada misalkan ini ya apa pipa juga, misalkan ini 50 cm. Nah, 50 cm. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau misalkan pipa ini dia di bagian sini ya, dinding pipa. Dinding pipa ini kondisinya licin, licin. Sedangkan yang pipa katakanlah misalnya pipa dengan panjang 50 cm, ini permukaan di pipa tersebut mempunyai permukaan yang kasar atau permukaannya ada bagian yang tidak licin, menyebabkan perbedaan kecepatan aliran. Kecepatan alirannya ya sudah dipastikan akan lebih mudah mengalir fluidanya ketika permukaan pipa tersebut licin. Hal ini juga sama kalau diumpamakan nilai thermal conductivity. Jadi semakin besar thermal conductivity itu artinya bisa dibayangkan bagian sisi dinding pipa itu berdinding nilainya licin. Jadi fluida yang mengalirnya bisa melaju dengan cepat. Tapi kalau misalnya
thermal conductivity-nya rendah. Thermal conductivity rendah itu sama saja kalau dibayangkan atau dianalogikan bagian eh, dari media media perantara ya untuk perbedaan panas secara konduksi ini kalau di pipa permukaannya kasar sehingga ada hambatan hambatan dari eh, fluida yang ingin melalui tersebut. Nah, di bagian kalau yang panas berarti panas tersebut tidak melaju dengan cepat atau tidak melaju dengan mudah karena banyak terhambat atau bahkan terserap di objek yang menjadi media perantara tersebut. Nah, hal yang serupa juga terjadi di bagian tersebut antara analogi aliran fluida dengan kondisi resisten atau kondisi hambatan di perpindahan panas. Bagian yang berikutnya adalah luas kontak, luas permukaan. Jadi kalau di sini, ya ini bisa dibayangkan, ini luasnya itu ya kalau ini adalah X, Y, Z, berarti yang ini merupakan luas permukaan bidang Y, Z-nya. Berapa luas permukaan untuk bidang Y, Z-nya. Dari persamaan yang ditampilkan, misalnya yang A1 ya, karena posisinya sebagai pembagi, kan sebagai pembagi ya, ini kan berupa pecahan sebagai pembagi. Jika nilai A1-nya bernilai besar nilainya, akan memberikan pengaruh terhadap turunnya resisten. Resistensinya juga mengalami penurunan. Jadi dia berbanding terbalik. Simbolnya ke bawah ya. Jika luas penampang atau luas permukaannya besar, maka resisten untuk bidang ini, bidang satu itu menjadi mengalami pengurangan atau berturun nilainya turun. Nah, yang berikutnya R1 ini karena rangkaian seri kan langsung ya. Ini R1, ini R3, ini adalah R3, delta X K3 dibagi K3 kali A3. Kemudian untuk rangkaian RK1. Nah, ini adalah rangkaian RK1. Jadi rangkaian K1 ini rangkaian RK2. Untuk rangkaian RK2-nya sedikit berbeda ya. Perhitungan resistennya pada saat dihitung. Yang pertama, menghitung terlebih dahulu nilai tebal, berapa nilai tebalnya. Bagian berikutnya adalah nilai thermal conductivity. Ini adalah nilai eh, thermal conductivity dan ini adalah luas penampang 2A. Nah, ini adalah luas penampangnya. Luas penampang untuk bidang ini. Jadi kalau ini dibayangkan, ya ini adalah luas penampangnya YZ. Nah, berarti yang ini, jadi luas penampang untuk bidang R2A, kemudian luas penampang untuk bidang yang selanjutnya R2B. Ini adalah luas Y, Z, ini adalah X, berarti luas penampangnya berapa? Ya, nah
Eh, proses perhitungannya seper ya, karena ini berupa, ini kan jadi beda dengan yang ini ya, ada langsung, kali kan seper eh, delta X2 dibagi seper K2A dikali A2 plus K2B plus A2B. Karena ini merupakan rangkaian secara paralel. Jadi rangkaian paralel itu kondisinya bercabang. Karena kondisi bercabang dia mengalami proses pembagian. Ya, lalu yang berikutnya ini adalah yang tadi diceritakan mengenai laju kalor. Laju kalor atau laju panas yang terjadi. Jadi ketika panas tersebut melaju dengan eh, perbedaan suhu yang cukup jauh antara T0 dan T4 menyebabkan panas tersebut mempunyai nilai heat flux yang eh, lebih tinggi. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk tampilan share screen-nya bisa stabil ya, bisa jelas terlihat. Bisa, Pak. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah one dimensional. One dimensional itu kondisi satu dimensi. Kenapa ini dipergunakan? Karena ketika melakukan analitik, analitik itu analisa ya, analitik itu melakukan analisis per bidang aksis. Jadi kalau aktualnya, realnya itu kan panas itu ini ya, kondisinya 3D, tiga dimensi, tetapi yang seringkali dianalisis itu secara perbagian, menganalisis secara bidang bidang X, setelah didapat atau diketahui ya panas tersebut berpindah arah bidang X-nya, heat flux-nya berapa, kemudian secara eh, Y, arah bidang apa, arah vertikal ya, nanti berapa nilai nilai heat flux yang terjadi. Dan di bagian selanjutnya adalah bidang Z untuk panas yang mengalami perpindahan. One dimensi atau satu dimensi ini merupakan konsep awal atau pemahaman awal dasar dari eh, melakukan analitik untuk perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Dilakukan analisis terhadap bidang X, bidang Y, atau bidang Z. Jadi bisa dipahami bahwa one dimensional itu suatu kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu benda, dalam hal ini satu dimensi, bisa bidang X atau Y atau Z sepanjang aksis benda tersebut atau sepanjang suhu benda. Sebagai contoh, ada batang logam yang dipanaskan pada ujung ya. Jadi kalau ini perumpamaan di gambar ya, di gambar sini ini ada batang logam. Nah, di sini ada sumber panas. Sumber panasnya misalkan itu dari nyala api. Lalu di bagian sini ada sensor suhu. Nah, panas yang dianalisis itu adalah kalau ini digambarkan ya, ini Y, ini X, ini Z. Yang dilihat nilai heat flux itu laju kalornya ya, nilai Q-nya itu adalah bidang X. Jadi bidang ini adalah bidang X, bidang X, batang logam yang dipanaskan pada satu ujungnya akan mengalami konduksi satu dimensi ya. Dengan keadaan tuna. Keadaan tuna itu artinya ya steady ya, panas yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ini adalah
heat source, sumber panas. Sumber panas itu mengeluarkan temperatur misalnya 150 derajat Celcius. Misalnya lama pengujian atau lama apa pengukurannya itu misalkan 60 second. Jadi dalam waktu 60 detik atau 1 menit, untuk tiap menit panas tersebut yang dikeluarkan suhunya 150 Celcius. Jadi detik pertama 150, detik kedua 150, detik ketiga 150, detik keempat 150, sampai di 60 detik suhunya tetap yang dipancarkan 150 Celcius. Karena transfer panas hanya terjadi sepanjang subuh batang itu ya yang dianalisis itu adalah bidang X, dan suhu di dalam batang akan mencapai suatu nilai tetap setelah waktu yang cukup lama. Nilainya ya bisa dibayangkan jika di sini suhunya 150 ya, 150 Celcius, nanti dalam beberapa menit kemudian suhunya akan mencapai kondisi yang steady atau kondisi nilai nilai tetap. Jadi di bagian sini atau bagian titik ini ya, nanti suhunya akan tetap nilainya 150 derajat Celcius. Jadi ketika suhunya sudah sama antara sisi eh, kiri dengan sisi kanannya 150, maka nilai yang ini, nilai Q ya, nilai heat flux tersebut akan mengalami penghentian. Jadi nilai laju kalor atau nilai panas yang mengalami perpindahan eh, akan berhenti atau tidak ada panas lagi yang eh, mengalami perpindahan. Nah, itu merupakan konsep dasar atau konsep awal bagaimana memahami eh, prinsip perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Jadi cukup mudah ya membayangkan atau mengimajinasikan bagaimana panas tersebut bisa mengalami perpindahan. Nah, di bagian hal selanjutnya adalah menceritakan tentang thermal resisten. Resisten ini kalau diartikan resisten ya. Kalau ini kan merupakan bahasa asing ya. Resisten itu artinya hambatan, penghambatnya eh, apa dalam thermal. Yang tadi diceritakan secara teori, ada 3 hal yang memberikan nilai resisten. Yang pertama ada thermal conductivity, kemudian ketebalan dari material, dan eh, luas bidang. Jadi luas bidang juga memberikan nilai resisten. Jadi semakin besar nilai resisten, maka semakin besar nilai luas bidang, nilai A, maka resistennya akan semakin kecil. Tapi jika nilai luas permukaan atau luas bidangnya itu kecil, bisa memberikan kontribusi terhadap nilai resisten yang tinggi. Jadi nilai hambatnya menjadi lebih tinggi. Besarnya hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh panas ketika bergerak melalui sebuah material atau sistem inilah yang dinamakan dengan resisten. Lalu yang bagian selanjutnya, konsep thermal resisten ini menjadikan hal yang penting untuk melakukan analisis perpindahan panas, terutama dalam hal ini masalah eh, konduksi dan konveksi. Karena antara perpindahan panas secara konduksi dan konveksi itu sama-sama menggunakan media. Media itu artinya perantara ya, perantara. Untuk konduksi medianya adalah padat berupa kalau padat itu ya media solid ya, seperti tembaga,
aluminium, itu adalah medianya. Kemudian besi. Nah, itu merupakan medianya. Sedangkan kalau konveksi, media yang digunakan untuk memindahkan panas berupa fluida. Untuk fluida ini dibagi lagi, ada fluida cair dan fluida gas. Jadi bisa dibayangkan konsepnya itu hampir sama antara konduksi dan konveksi dalam hal eh, resistennya atau nilai hambatan yang diterima oleh panas tersebut. Ya, lalu yang bagian berikutnya adalah thermal resistance dihitung sebagai perbandingan antara suhu di dua titik dalam satu material atau sistem dengan laju perpindahan panas melalui material atau sistem tersebut. Nah, ini bisa diartikan, ini ada perumpamaan ya, ini titik A, ini ada titik B. Titik A dan titik B ini perbandingan antara suhu antara dua titik, titik A dan titik B dalam suatu material. Misalkan materialnya ini adalah tembaga ya. Eh, Materialnya tembaga dalam satu material dengan laju perpindahan panas, lajunya itu adalah nilai Q, heat flux, dengan laju perpindahan panas melalui material atau sistem tersebut. Jadi kalau misalnya si tembaga ini nilai thermal conductivity-nya lebih rendah, menyebabkan heat flux atau kecepatan panas ya, bisa dibayangkan kecepatan laju aliran panas tersebut akan lebih besar nilai resistennya. Ini yang dimaksud dengan uh, thermal resistance, perbedaan suhu antara dua titik dalam suatu material. Ya, lalu yang bagian berikutnya, semakin besar nilai thermal resistance, semakin sulit bagi panas untuk melakukan perpindahan. Jadi panas tersebut untuk melakukan perpindahan akan semakin sulit untuk bergerak secara internal atau secara konduksi untuk bergerak melalui material atau sistem dan semakin lambat heat flux atau laju perpindahan panas yang dipindahkan. Ya, nah di bagian berikutnya adalah komposit. Kalau komposit ini merupakan campuran ya, sesuai dengan namanya kompos. Kompos itu ya mengacu pada dinding yang terdiri dari beberapa lapis. Jadi ada bisa lapis itu ya ini material satu, kemudian misalkan ini material duanya, dan ini material yang ketiga ya, misalkan ini material yang ketiga. Nah, antara bagian material yang satu, dua, dan tiga ini mempunyai satu, dua, dan tiga ini bisa saja mempunyai nilai material yang berbeda untuk K-nya atau thermal conductivity. Sehingga di bagian material yang berbeda tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai heat flux. Jadi pada saat panas akan berpindah dari satu, dua, dan tiga ini bisa saja mengalami perbedaan kecepatan ya, perbedaan kecepatan pindah panas yang dipindahkan. Bagian berikutnya, dinding komposit sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu sistem material dengan karakteristik thermal yang berbeda-beda. Sesuai dengan namanya, karena thermal conductivity-nya mengalami perbedaan, maka
berdampak terhadap karakteristik termal yang berbeda. Misalnya dalam analisis konduksi, dinding komposit dapat dipertimbangkan sebagai sistem dua, dua dimensi ya, 2D, yang memungkinkan aliran panas melalui lapisan material tersebut. Jadi pada saat panas tersebut mengalami perpindahan, ini di bagian ini analisisnya secara apa 2D ya. 2D itu ya dua aksis, dua suhu. Jadi kalau ini di apa digambarkan, ini ada bidang satu, kemudian ada bidang, misalnya ini bidang dua. Nah, nanti panas tersebut dianalisis pergerakannya arah bidang X, ini arah bidang X, dan panas yang merambat arah bidang Y. Arah bidang X dan bidang Y itu terjadi pada lapisan dinding komposit. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan dari materi ini? Untuk suaranya jelas bisa terdengar ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, di bagian selanjutnya ini merupakan bagian yang lain. Jadi kalau resisten ini dipahami sebagai suatu hambatan, kontak juga bisa memberikan arti hambatan. Ada kontak yang ini full ya, full contact, artinya kontak kontak penuh. Kemudian ada panas yang bagian tersebut mengalami kontak yang berbeda. Ada sisi yang bersentuhan, ini sini ya yang dilingkarin. Ini mengalami kontak, ini mengalami kontak, di sini ada kontak, di sini ada kontak. Tetapi di bagian yang lain, yang warna biru ya, ini tidak mengalami kontak, tidak mengalami sentuhan antara sebut saja dinding, ini adalah dinding A dan dinding B. Ini adalah perbedaan, bisa dipahami bahwa ketika full contact, perpindahan panas yang terjadi antara bidang A ke bidang B akan mengalami perbedaan jika nilai eh, sisi atau nilai bidang A dan bidang B tersebut mengalami kontak yang tidak sempurna. Tidak sempurna itu ya ada bagian yang tidak tersentuh atau ada bagian yang tidak saling berkontak, menyebabkan laju atau heat flux, laju aliran panas tersebut mengalami yang namanya ini resisten. Jadi terhambat karena kekasaran permukaan yang tidak sama antara bidang A dan bidang B. Penjelasannya adalah ketika dua permukaan dengan suhu yang berbeda, suhunya itu berbeda ya antara suhu di A dan ini suhu di A misalnya 100 Celcius dan suhu di B misalkan 40 ya, 40 Celcius. Ketika dua permukaan dengan suhu yang berbeda bersentuhan dan menyebabkan transfer panas antara keduanya melalui konduksi. Jadi panas tersebut mengalami perpindahan dari 100 ke 40 derajat. Untuk perpindahan panas dari 100 ke 40 derajat, ketika kondisi sebut saja misalkan ini adalah kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2, sudah dipastikan untuk kondisi 2 perpindahan panas
akan mengalami resisten paling besar di kondisi nomor 2 karena ada bagian yang tidak kontak. Nah, ini merupakan bagian penting juga pada saat nanti mendesain suatu alat atau peralatan tertentu, pastikan permukaan yang berpindah atau mengalami kontak yang terjadi perpindahan panas secara konduksi ataupun eh, hal tersebut, bahwa permukaan tersebut harus kondisinya adalah eh, kondisi smooth ya, kondisi halus antara permukaan satu dan permukaan dua atau permukaan A dan B itu saling bersentuhan sehingga bisa menyebabkan panas yang mengalami perpindahan lebih optimal jika dibandingkan dengan kondisi yang seperti ini. Bagian selanjutnya kontak resisten ini merupakan hambatan yang terjadi pada titik, tadi sudah diceritakan ada titik-titik yang menyebabkan panas tersebut mengalami kesulitan yang terjadi pada titik antara dua permukaan yang bersentuhan tersebut menyebabkan terjadinya nilai heat flux yang turun. Jadi laju penurunan panas tidak mengalami perpindahan. Nah, ini adalah ilustrasi seperti ini. Ini ada kondisi yang namanya ideal perfect ya. Perfect itu artinya sempurna, sempurna ya. Ini kalau sempurna ini ya secara teori. Teori itu artinya ya secara teoritis, secara teori di atas apa perhitungan. Ideal itu perfect, sempurna ketika si dinding layer satu atau layer 2 atau dinding A, dinding B ini bersentuhan ininya ya, mengalami kontaknya itu 100% kontak. Nah, itu adalah kondisi yang ideal secara teori. Dikatakan secara teori ya. Kenapa dikatakan secara teori? Karena secara realnya atau secara aktual sudah dipastikan ini pasti ada ini kondisi aktual itu ada kondisi ideal, ada kondisi aktual. Aktual itu artinya kondisi sebenarnya ya, kondisi di lapangan. Nah, kondisi sebenarnya ini pasti ada permukaan yang bisa dikatakan tidak saling bersentuhan, tidak saling kontak. Jadi antara dinding layer satu dengan dinding layer 2 itu ada space ya walaupun apa dengan arti misalnya 0, mili ya. Misalkan 0,1 milimeter kan walaupun cukup kecil ya 0,1 milimeter atau 0,001 milimeter atau sekian eh, mili ya atau seper 1000 milimeter. Tetap saja itu diartikan sebagai kondisi yang aktual. Ketika kondisi aktual itu terjadi, ya berpengaruh terhadap heat flux, panas yang akan dipindahkan. Sebagai kelanjutannya adalah thermal contact resistant ini merupakan hambatan termal, hambatan yang muncul pada antarmuka dua permukaan yang bersentuhan dalam perpindahan panas. Hambatan ini dapat menghambat aliran panas antara permukaan tersebut sehingga di bagian akhirnya memberikan penurunan terhadap ini efisiensi perpindahan panas. Nah, intinya dari materi yang disampaikan ini, ketika ada bagian yang tidak 100% kontak, mampu memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensi. Nah, oleh karena itu, dalam suatu perhitungan ya, dalam suatu perhitungan di
sistem, misalkan boiler, boiler atau eh, mesin yang menghasilkan panas, tidak pernah ada statement atau penjelasan mesin itu efisiensi 100%. Salah satunya bisa saja disebabkan oleh panas yang dipindahkan, yang terjadi secara konduksi tersebut, ada eh, lapisan ya, atau layer by layer, lapisan satu dan lapisan duanya itu tidak 100% mengalami kontak. Inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai efisiensi perpindahan panas. Ya, sampai sini mudah ya untuk dipahami bagaimana secara konsep dasar perpindahan panas secara konduksi tersebut bisa berpengaruh terhadap panas yang dipindahkan hanya ditimbulkan oleh permukaan yang tidak full contact. Jadi ada bagian yang uh, kondisinya seperti ini. Oke, baik. Di bagian berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi thermal contact resistant. Yang pertama, friction, kekasaran ya, kekasaran permukaan, roughness, tingkat kekasaran permukaan. Semakin kasar permukaan, semakin besar hambatan yang diterima ketika kontak thermal terjadi. Material permukaan, material yang berbeda memiliki konduktivitas thermal yang berbeda. Jadi material yang beda ya di antara material A, ini material A, dan misalnya ini material B, ini A dan B, itu eh, thermal conductivity-nya atau konduktivitas thermal ya, konduktivitas thermalnya tidak sama, dapat mempengaruhi hambatan kontak, hambatan kontak thermal. Satu, dua. Yang berikutnya tekanan. Nah, ini juga penting. Jadi pada saat nanti mendesain suatu sistem ya atau suatu alat yang berhubungan dengan panas yang terjadi secara konduksi, pastikan antara lapisan ya, ini sebut saja eh, lapisan yang saling kontak, lapisan kontak itu mempunyai nilai apa kanan yang besar. Jadi kalau ketika ini antara sisi kiri, sisi A dan B-nya hanya ditempel, ditempel ya, ditempel, didekatkan dengan yang satu lagi sisi A dan B itu ditempel, didekatkan, kemudian di bagian sininya atau di bagian sisinya itu dipasang semacam eh, pengikat atau baut ya atau skrup untuk menambah tekanan atau menambah kekuatan tekanan kontak itu akan memberikan pengaruh terhadap besarnya resisten yang diterima. Nah, penjelasannya adalah semakin besar tekanan kontak, maka semakin kecil hambatan kontak thermal yang diberikan. Jadi kalau nilai tekanan antara dinding A dan dinding B-nya besar, maka nilai hambatan atau resisten yang diterima oleh panas tersebut ketika akan berpindah dari bidang A ke bidang B, nilainya menjadi kecil. Ya, itu adalah poin penting yang perlu dipahami bahwa resisten itu atau hambatan itu terjadi karena
adanya kekasaran permukaan, material ini berhubungan dengan thermal conductivity dan tekanan yang diberikan atau tekanan kontak. Bagian selanjutnya adalah kebersihan permukaan. Nah, ini seringkali terjadi, kenapa di bagian ini ada penjelasan kebersihan permukaan ya. Nah, kebersihan permukaan itu memberikan pengaruh terhadap panas yang akan berpindah. Jadi adanya kotoran atau minyak yang menempel, misalkan di bagian sini ya. Nah, ini karena tadi ditempelkan antara lapisan A dengan lapisan B, dipasang pengikat semacam skrup atau baut yang dipasang kuat. Terus ini sudah beroperasi atau sudah digunakan dalam puluhan tahun ya, misalnya sudah 10 tahun atau 5 tahun dalam hitungan tahun, sudah dipastikan ada kotoran yang terbentuk. Kotoran itu ya macam-macam ya, bisa saja ada debu yang menempel, kemudian secara perlahan eh, masuk melalui celah tersebut. Kemudian selain debu, karena material ini terbuat dari logam atau benda yang bisa menimbulkan atau terjadinya karat, dari karat atau apa namanya, karat ya atau rusak, itu bisa menghasilkan kotoran. Inilah pentingnya proses kebersihan atau maintenance atau perawatan dari sistem thermal tersebut. Jadi sistem thermal tersebut harus dipastikan bahwa bagian ini harus kondisinya bersih. Ya, lalu yang bagian berikutnya adalah dampaknya. Apa dampak yang didapatkan atau diperoleh pada saat nilai thermal kontak resisten ini meningkat atau bertambah? Yang pertama sudah pasti efisiensi dari perpindahan panas mengalami penurunan. Ini efisiensinya turun. Itu sudah pasti ya. Sudah dipastikan efisiensinya akan turun. Bagian berikutnya meningkatkan temperatur antar muka. Hambatan kontak termal dapat menyebabkan temperatur antar muka menjadi lebih tinggi daripada temperatur eh, rata-rata permukaan. Nah, yang dimaksud temperatur antar muka ini bisa dipastikan ya. Misalkan di bagian sini ya, di bagian katakanlah di bagian ujung sini. Di bagian ujung sini ada semacam kotoran atau debu atau partikel yang menempel. Di bagian ujung ini ada partikel atau debu yang menempel. Nah, ini bisa menyebabkan panas yang mengalami perpindahan. Ini akan terhalang di sini. Panas akan berpindah dari bidang A ke bidang B. Ini akan terhalang di titik ini. Dampaknya apa? Dampaknya adalah atau berpengaruh terhadap eh, meningkatnya temperatur antar muka. Jadi temperatur antar muka itu akan mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi di titik ini. Nah, di titik yang eh, kondisinya tidak bersih. Dampaknya apa ya? Dampaknya nanti berpengaruh terhadap performa dari alat tersebut. Ya karena panasnya tertumpuk di sini, terhambat di sini, menyebabkan panas terakumulasi, mengalami peningkatan panas dan berpengaruh terhadap material atau komponen tersebut yang awalnya komponennya tahan terhadap katakanlah misalnya temperatur 150 derajat Celcius, tapi karena panasnya eh, tertumpuk di sini yang awalnya 150 menjadi 170 derajat Celcius meningkat.
dengan peningkatan temperatur tersebut menyebabkan kemampuan dari material ini bisa saja mengalami perubahan kondisi. Perubahan kondisi itu ya materialnya menjadi berubah menjadi rusak atau materialnya mengalami perubahan bentuk. Nah, yang bagian selanjutnya ini adalah menyebabkan hotspot. Beberapa kasus thermal dapat menyebabkan hotspot atau area kecil dengan temperatur yang jauh lebih tinggi daripada temperatur sekitarnya. Itu yang bisa memberikan uh, pengaruh terhadap nilai dampak yang ditimbulkan dari thermal kontak resisten. Lalu apa saja yang bisa dilakukan untuk mereduksi kontak resisten tersebut? Yang pertama adalah tadi kekasaran permukaan. Kalau misalnya roughness-nya atau kekasaran permukaannya besar nilainya, bagaimana supaya kontak antara layer 1 dengan layer 2-nya baik adalah dengan cara memperhalus permukaan. Nah, ini permukaannya diperhalus. Kemudian menambahkan pasta thermal. Nah, ini seringkali dipergunakan di komputer, di CPU ya. Kalau yang pernah membuka Central Processing Unit atau CPU ya, komputer, antara prosesor dengan heatsink itu seringkali ditambah semacam gel atau pasta thermal. Tujuannya adalah untuk menghubungkan permukaan lapisan 1 dengan lapisan 2. Jadi kalau misalnya di bagian lapisan ini ya, di gambar ini kan ada seringkali permukaannya itu berlubang atau ada bolongan atau ada lubang-lubang. Nah, dengan menambahkan yang namanya pasta gel ke bagian tersebut atau thermal ini, celah atau lubang-lubang tersebut akan tertutup oleh pasta. Dengan tertutupnya oleh pasta, menjadikan permukaan atau lapisan smooth ya, menjadi lebih halus, sehingga ketika eh, terjadi kontak antara bidang A dan bidang B, ini nilai kontaknya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan permukaan yang celahnya ada bagian yang berlubang. Itu fungsi dari thermal contact resistant. Bagian selanjutnya meningkatkan tekanan yang tadi sudah diceritakan. Ini penting dikasih pressure ya, atau tekanan. Meningkatkan tekanan kontak dapat membantu atau menekan celah kecil antara permukaan dan meningkatkan nilai eh, konduktivitas thermal antarmuka yang perlu diingat, konduktivitas thermal antarmuka. Jadi konduktivitas thermal antarmuka itu yang mengalami peningkatan, bukan perubahan konduktivitas materialnya. Jadi kalau misalnya materialnya ini aluminium ya, aluminium, ini yang satunya misalkan materialnya besi. Nah, ketika ditingkatkan tekanan, ya bukan memberikan arti bahwa thermal conductivity aluminiumnya berubah atau thermal conductivity untuk besinya berubah. Yang berubah adalah konduktivitas thermal atau thermal conductivity antarmuka. Jadi thermal conductivity antarmuka itu ya kondisinya ada di bagian ini. Ini adalah thermal conductivity antar muka yang terjadi di perpindahan panas secara konduksi tersebut. Di bagian akhir, pastikan selalu dibersihkan, di maintenance, dirawat,
sistem tersebut supaya kontak yang terjadi antara lapisan 1 dengan lapisan 2 ini bisa mengalami perpindahan panas secara optimal untuk panas yang dipindahkan. Nah, contoh resisten penerapan thermal kontak ya. Yang pertama itu heatsink. Heatsink dan prosesor. Ini kalau sering atau pernah membuka komputer, pasti ada namanya eh, kunci ya, kunci penguat atau semacam baut pengikat. Itu tujuannya adalah untuk memperbesar tekanan. Heatsink dan prosesor, hambatan kontak thermal terjadi antara heatsink dan prosesor dapat mempengaruhi kinerja pendingin. Jadi seringkali dipasang antara heatsink dan prosesor itu dipasang kunci atau baut penguat. Lalu yang bagian berikutnya sambungan antar pipa. Untuk sambungan antar pipa, hambatan kontak thermal terjadi pada sambungan antar pipa yang dapat menyebabkan kebocoran panas di bagian akhirnya komponen elektronik. Komponen elektronik ini ketika melakukan kegiatan atau beroperasi ya, atau dihidupkan, itu pasti mengeluarkan yang namanya panas. Karena dia mengeluarkan panas, hambatan kontak thermal terjadi pada komponen elektronik yang menyebabkan uh, bisa peningkatan panasnya menjadi berlebih. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada diskusi atau pertanyaan, saya akan memberikan feedback dari pertemuan hari ini atau perkuliahan hari ini di tugas 5. Yang pertama, di layarnya sudah bisa terlihat ya share screen-nya. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar. Sudah keluar ya share screen di layar. Sudah. Ya, nah ini soal yang pertama ya dari pertemuan hari ini feedback perkuliahannya. Misalkan di sebuah lab atau laboratorium itu ada yang namanya batang ya, batang logam panjangnya 2 meter. Berarti kalau misalnya bicara 2 meter ini melakukan analisis terhadap satu dimensi ya, satu dimensi atau one dimensional yang tadi sudah diceritakan. Panjangnya 2 meter. Ujung batang A tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat. Salah satu ujung dari batang suhunya 100 derajat. Sementara di salah satu sisi di ujung batang B ini suhunya 25. Berarti karena ada perbedaan suhu antara batang A dan batang B ya, bisa terjadi eh, perpindahan panas. Batang logam ini mempunyai konduktivitas termal 50 dan luas penampang 0,01. Nah, kemudian eh, itu adalah pertanyaannya. Di bagian selanjutnya adalah ini ada percobaan lagi ya. Eh, Insinyur melakukan eksperimen dengan batang logam 1,5, ujung batang A tersebut dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius, sedangkan B berada pada suhu 20 Celcius. Batang logam ini memiliki konduktivitas termal 30 watt per meter Kelvin jika luas penampang 0,01
meter kuadrat. Bagian yang berikutnya terdapat sebuah batang logam sepanjang 3 meter yang digunakan untuk mengalirkan panas. Ujung A batang tersebut berada pada suhu 150 Celcius, sedangkan ujung B pada suhu 50 Celcius. Konduktivitas termal batang logam ini adalah 25 watt per meter Kelvin dan luas penampang 0,02. Nah, itu adalah data-data yang diketahui. Kemudian di bagian selanjutnya, batang logam sepanjang 4 meter. Berarti kalau bicara tentang batang logam, apa delta X ya, atau ketebalan. Ujung batang A tersebut dipanaskan 200, sementara ujung batang B suhu 100 derajat Celcius. Batang logam ini memiliki konduktivitas termal sebesar 40 watt per meter Kelvin dan luas penampang 0,015 meter kuadrat. Nah, di bagian selanjutnya ini menceritakan ada gedung, terdapat batang logam dengan panjang 5 meter yang digunakan untuk mengalirkan panas. Dari sistem panas tersebut, ujung A batang tersebut berada pada suhu 120 Celcius, sedangkan ujung B pada suhu 60 Celcius. Konduktivitas termal batang logam ini adalah 10 watt per meter Kelvin dan luas penampangnya 0,01. Di bagian selanjutnya ada percobaan yang melakukan pengukuran laju perpindahan panas melalui material. Suhu di titik A 100 Celcius dan suhu di titik B 25 Celcius. Peneliti tersebut menemukan bahwa laju perpindahan panas itu 60 watt ya. Yang diketahui itu adalah heat flux-nya. Bagian selanjutnya ini ada percobaan eksperimen ya dengan menggunakan material yang dikatakan isolator. Percobaan tersebut ia mengukur suhu di titik A mencapai 80 Celcius, suhu titik B 20 Celcius, laju perpindahan panas yang terukur adalah 10 watt. Kemudian di bagian berikutnya sebuah sistem pemanas yang mengalirkan panas dari titik A pada suhu 150 Celcius dan titik B pada suhu 50 derajat Celcius. Laju perpindahan panas yang yang terjadi apa yang diketahui diukur 15 watt. Nilainya heat flux ya, ini heat fluxnya 15 watt. Kemudian sistem pemanas di gedung memiliki suhu titiknya 200 Celcius dan suhu di titik B 100 Celcius. Laju perpindahan panas yang terukur adalah 25 watt heat flux ya. Bagian berikutnya, gedung terdapat sistem pemanas yang mengalirkan panas dari titik A dengan suhu 150 Celcius dan titik B 160 Celcius. Laju perpindahan panas yang terukur adalah 5 watt. Kemudian di bagian lain ada pengujian di laboratorium. Katakanlah seorang peneliti ya mengukur laju perpindahan panas antara dua permukaan. Dia ada permukaan A dan permukaan B yang memiliki suhu berbeda. Permukaan A ini 100 derajat dan permukaan B 50 derajat. Peneliti tersebut menemukan heat flux atau laju perpindahan panas yang terjadi adalah 25 watt. Seorang engineer atau insinyur melakukan eksperimen percobaan ya dengan dua permukaan yang bersentuhan. Suhu permukaan A mencapai 80 Celcius, sedangkan suhu permukaan sedangkan suhu permukaan B berada pada temperatur 20 Celcius. Nah, prinsip dari perpindahan panas terjadi jika ada perbedaan suhu antara suhu
yang lebih tinggi ada suhu lebih rendah. Kemudian laju perpindahan panas yang terukur yang diketahui ya, nilai heat flux-nya itu 10 watt. Berikutnya adalah permukaan A memiliki suhu 150, permukaan B 70 Celcius, perpindahan panas yang terjadi diukur 30 watt. Ini adalah heat flux-nya. Bagian selanjutnya sistem pemanas di gedung. Ini bisa dibayangkan ada sistem pemanas, ada pipa, memiliki dua permukaan yang bersentuhan. Suhu permukaan A 200 Celcius dan suhu permukaan B 100 Celcius. Laju perpindahan panas yang diketahui 50 watt. Lalu di bagian akhir gedung terdapat dua permukaan yang bersentuhan dan dalam sistem pemanas suhu permukaan A 120 Celcius sedangkan suhu permukaan B 60 Celcius. Laju panas yang terukur adalah 50 watt. Nah, dari sekian soal dari 1 sampai 15 ini yang ditanyakan adalah berapa besar nilai R, resistensinya. Jadi pertanyaan dari nomor 1 sampai 15 itu resisten. Resisten itu artinya hambatan. Jadi pada saat materi ini kan tadi menceritakan tentang resistensi atau hambatan. Yang ditanyakan adalah berapa besar hambatan yang dimiliki untuk kasus yang nomor 15, kasus nomor 14, kasus 13, dan seterusnya. Itu adalah feedback ya atau uh, tugas mandiri untuk pertemuan minggu ini yang materinya membahas mengenai hambatan atau resisten yang diterima panas pada saat panas tersebut mengalami perpindahan panas secara konduksi. Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada diskusi atau yang bertanyakan di akhir perkuliahan, saya akan melakukan input absensi kehadiran ya untuk yang eh, hadir di virtual Zoom pada sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya ya atau kameranya supaya bisa eh, terlihat untuk dokumentasi kehadiran di sore hari ini. Ya, di layarnya sudah keluar ya untuk tampilan share screen-nya. Nah, ini adalah absensi kehadiran pertemuan tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya. 19 Maret 2025 untuk kelas A perpindahan kalor dan massa. Ya, tanggalnya Rabu 19 Maret 2025 ya. Ini Rabu 19 Maret 2025. Yang pertama Ahmad Rizky Bahtiar ada di virtual Zoom.
Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak masuk, tidak ada. Berikutnya adalah Ahdan Rafif Padilah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Akila Adi Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Bagus Sajiwo. Sekali lagi, Hadir, Pak. Bagus Sajiwo ada ya? Bagus saja, Pak. Oke. Hadir, Pak. Kemudian Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Sidi Melani Putri. Hadir, Pak. Kemudian Danis Farabi. Ada? Danis Farabi sekali lagi ya. Danis Farabi. Tidak ada ya di eh, virtual Zoom on cam tahun mic-nya tidak keluar, sudah muncul. Diki Kurniawan. Hadir, Pak. Dilan Geranata. Hadir, Pak. Oke. Fajar Aditya Puspo Pangestu. Hadir, Pak. Oke. Ferry Valencia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Gervanel Ignatius Hombing. Hadir, Pak. Oke. Yang berikutnya Gideon Pahala Satria. Ada sekali lagi ya, Gideon Pahala Satria Aryawan. Tidak ada ya di virtual Zoom on cam dan on mic-nya. Irsyada Ahmad Altaf. Hadir, Pak. Oke. Khalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hafidz Yusra. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Selanjutnya Muhammad Raka. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Afan Nizar. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Arkan Syaputra. Ada sekali lagi ya, Muhammad Arkan Syaputra. Tidak ada ya di on cam atau on mic-nya. Muhammad Dian Fakhri. Ada on cam, oh tidak ada ya, on cam dan on mic-nya. Berikutnya Muhammad Husain Al Fikri. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Raka Angkasa. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Kemudian Pranada Setiawan. Ada? Hadir, Pranada Pak. Setiawan ada? Ada ya? Ada ya? Hadir, Pak. Kemudian Putri Maharani. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Raden Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Rafli Taki Arkan. Hadir, Pak. Ada. Rahmat Aji Sawal. Ada Rahmat Aji Syawal. Nggak ada ya? Oke. Radzwa. Ada. Rajwa Namora Zakwa Sirait. Pak. Ada ya di virtual Ada. Zoom? Ya, Pak. Oke.
Kemudian Razhan Rabbani Riko. Sekali lagi, Razhan Rabbani Riko tidak ada ya di virtual Zoom. Randy ada. Hadir, Pak. Rido Ardi Pangestu. Pak. Hadir, Pak. Rizky Deskian. Hadir, Pak. Lalu Wibi Reska Putra Karyono. Hadir, Pak. Oke. Nah, itu adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa kelas A di pertemuan ke-6 ya. Ya, lalu yang berikutnya adalah kelas B. Ini adalah kelas B ya. Kelas B ini Terus si ngaruh apa anjing pakai kacamata, Cok? Lagi. Nah, ini adalah input absen kehadiran untuk kelas B, perpindahan kalor dan massa. Ini adalah kelas B, perpindahan kalor dan massa, pertemuan ke-6. Yang pertama di absen tertulis Arya Nusantara ada di virtual Zoom-nya. Tidak ada ya? Oke. Lalu yang berikutnya Barada Adi Prayogo. Hadir, Pak. Kemudian Immanuel Christopher. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Oke. Lalu Fahrullah Makmun Ramadan. Ada? Ada ya? Hadir, Pak. Oke. Fadil Muhammad. Ada Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Fahrul Rijal Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Selanjutnya Fauzan Rizky Pujianto. Hadir, Pak. Margaret Madeline. Ada? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Berikutnya Maulana Ardiansah. Maulana Ihsan ya. Maulana Ihsan Ardiansah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. M. Rido Hafiz Adinata. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Muhammad Haikal Akbar. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Hilmi. Ada? Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Haidar Faras. Ada? Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Muhammad Hairi Ramzi. Ada Muhammad Hairi Ramzi. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Nah, kemudian Muhammad apa nih? Raditya Wisnu Mukti. Ada Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Tidak ada ya on cam atau on mic-nya. Muhammad Sakti Pramana Putra. Ada?
Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Nafi Gibran Sulistyo. Ada Nafi Gibran Sulistyo. Tidak ada ya on cam atau on mic-nya. Nadif Putra Ramadhani. Ada Nadif Putra Ramadhani, tidak ada ya di on cam atau on mic-nya tidak keluar muncul. Naufal Zaki Amanullah ada. Hadir, Pak. Hadir. Ada ya, oke. Pradipta Arya Wismaya. Ada Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Raditya Pascal Ramadan. Ada sekali lagi Raditya Pascal Ramadan. Ya, ada ya sekali lagi ya. Raditya Pascal Ramadan di Pak, ada Pak. ada ya. Ada Pia Pascal, Pak. Jaringannya. Ya. Kemudian Reinhard Ananda Nugroho ada. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Rolf Ada. Sebastian Doni Sihaan. Ada. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir adalah Samuel Christian Dwi Cahyo. Sekali lagi ya. Ada. Hadir, Pak. Oke. Nah, Bapak, mohon maaf. kenapa? Tadi jaringan saya nge-lag, Pak. Di absensi kelas A, Pak, saya mau Arkan Saputra. Di kelas Tadi A. Pak sudah masuk langsung ke udah kelas B, Pak. Iya, Pak. Ini absensi ntar ya. Absensi kelas B ini. Iya, Pak. Tadi ada jaringan. Kelas A. Siapa tadi namanya? Ini kelas. Muhammad Arkan Saputra, Pak. NIM 99. Pak, mohon maaf Pak. Danis Farabi juga Pak, tadi ada gangguan. Kelas A juga, NIM 95 itu, yang di nomor 7. Tadi yang Muhammad Arkan tadi siapa? Arkan kan? Kelas Muhammad A ya? Arkan Saputra, Pak. Bawahnya NIM Muhammad 99. Arkan, Pak. Di, Muhammad Dian Fahri, apaan, Pak? di nomor berapa ya NIM-nya? Kelas A, Pak. Ya ini kelas A ini. Saya NIM 99, Pak. Enggak, satu-satu dulu. Siapa dulu nih? Arkan ya. Itu. Saya tadi Arkan. Nah, ini Arkan. NIM 99. Yang ini. Muhammad ini ya. Iya, Pak. Betul. Arkan. Iya, Pak. Betul. Oke, terus siapa lagi tadi? Saya bawahnya Arkan, Iya, Pak. Pak. Dian Fakhri. Muhammad Dian Fakhri. Iya, Pak. Oke. Sama saya Pak, tadi di atas Danis Farabi Pak. Ini. Ya. Nah, itu adalah absensi kehadiran untuk kelas A. Ya, oke baik. Itu adalah absen kehadiran untuk kelas A dan B di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, karena waktunya sudah berakhir untuk mata kuliah ini, nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi.